Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketir. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya Mang Dayun akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Suamiku dari Alam Lain. Cerita ini ditulis oleh akun KBM bernama Dewi Jambi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Angin berembus cukup kencang dan sedikit menyibak rambut pendekku hingga mereka melambai di udara. Berboncengan dengan Hans seperti ini mengingatkanku di masa silam, di mana cintaku mereka untuknya. Namun, kini rasa itu sudah tak sama. Sebagian hatiku sudah terisi dan mungkin hampir semuanya milik Pak dosen. Aku menunduk. Setiap detik, menit, dan jam tak lepas dari bayangan Pagio. Aku merasa sebagian jiwaku hilang. Andai saja ia tak terang-terangan menolakku. Aku rela meninggalkan beasiswaku dan bekerja demi bersama dengannya. Apa susahnya? Kenapa hal seperti itu harus jadi penghalang? Motor terparkir di teras rumah. Hans berpamitan pulang. Ia menginap di rumah bibinya, yang jarak rumahnya beberapa rumah dari rumah nenek. Aku melangkah masuk dan berjalan menuju kamar. Wajahku selalu menunduk. Jangan bohongi perasaanmu, Sri. Suara nenek yang tiba-tiba menyentakku. Seketika itu pula, aku menaikkan wajahku dan menatap ke arah nenek. Nenek? Sri, nenek mau bicara. Nenek melambai ke arahku. Tatapan matanya sendu dan teduh. Nenek. Aku mengambur dalam pelukan nenek. Bulir hangat mulai mengaliri pipi dan wajahku. Nenek tahu ada yang sedang mengusik hatimu. Nenek dari beberapa hari lalu ingin bertanya, tapi takut kamu akan tersinggung. Nenek mengelus kepalaku. Sri, nenek mencium bau orang Wentira di sekitar tubuh dan kamarmu. Apa kamu punya hubungan dengan orang Wentira? Siapa yang dimaksud nenek? Hanska atau Pak dosen? Sri sedang tak dekat dengan siapapun, Nek. Sri mau fokus belajar. Bentar lagi wisuda. Paparku. Siapapun itu, Sri, nenek akan mendukungmu. Kalau soal hati, nenek tak mau ikut campur. Nenek menggenggam tanganku. Sorot matanya penuh arti. Nenek, terima kasih. Ku peluk nenek dengan erat. Nenek memang orang tua keduaku yang paling mengerti perasaanku. Setelah mengecup pipi nenek, aku beranjak dan melangkah menuju kamar. Merebahkan tubuh rampingku di atas ranjang, beralaskan kasur kapuk spray bermotif bunga lavender kesukaanku. Bayangan wajah Pak dosen selalu bermain di pikiranku. Begitu juga Hans, lelaki dari masa lalunya yang datang tiba-tiba. Angin lembut membelai kulit tubuhku. Dingin menyelimuti tubuhku. Belum sempat tanganku meraih selimut, tubuhku tiba-tiba terasa hangat. Anehnya, seperti ada yang membelai pipi dan menyelipkan anak rambutku ke telinga. Mataku terbelalak. Ngantukku hilang seketika saat aku ingin bangkit dan duduk. Tubuhku tersentak kembali di kasur. Nafasku tercekat. Terasa ada yang mengimpit tubuhku. Siapa kamu? Aku berontak. Aku yakin sekali saat ini ada makhluk tak kasat mata sedang berusaha berbuat jahat padaku. Lepaskan aku, sentakku. Anehnya sosok transparan itu seperti mengerti kegundahan dan kesulitanku saat bernafas. Detik kemudian tubuhku terasa ringan dan nafasku kembali normal. Kau hantu yang baik. Terima kasih.
Kau tak takut padaku? Apa aku sudah gila? Bicara sendiri dan seperti mendengar suara. Kau tak gila, gadis manis. Tubuhku bergetar kencang, seolah ada gelanya aneh di sekujur tubuh. Saat angin yang menyentuh berubah menjadi hawa hangat, berbau min yang membelai leherku. Sepertinya aku memang gila, hingga sentuhan dari makhluk tak kasat mata seolah bisa membuatku tenang. Apa aku terlalu berputus asa? Hei hantu, jangan menggangguku. Aku masih normal. Walaupun aku sedang patah hati dengan manusia, aku tak ingin menjalin hubungan dengan hantu. Sungutku. Rasa takut hilang entah kemana. Iya, mungkin aku memang sudah gila karena patah hati. Sosok tak kasat mata itu tak sedikit pun menimbulkan rasa takut. Suaranya yang lirih terkesan seksi dan menarik. Hening. Tiba-tiba keheningan menyelimuti kamarku. Apa ia sudah pergi? Apa kau sudah pergi? Padahal aku butuh teman bicara. Pandangan mataku menyisir seluruh ruangan. Hening. Ia tak menjawab seruanku. Bahkan hantu pun tak ingin mendengar curhatanku. Aku memang gadis yang tak beruntung. Ucapku pada diri sendiri. Apa yang kau ingin ceritakan padaku? Lirik suara itu kembali menggelitik telingaku. Kau masih ada? Mataku seketika berbinar. Terima kasih Pak Antu. Tak marah kan ku panggil begitu? Ya, aku tak masalah. Panggil aku sesukamu. Suara serak dan lembut itu tertawa geli. Suaranya renyah dan menenangkanku. Pak Hantu, apa aku ini jelek? Kenapa aku selalu gagal mencuri hati para pria yang kusukai? Hening, tak ada jawaban. Ya, aku sepertinya tahu jawabannya. Aku jelek kan? Lagi, tak ada jawaban. Hatiku rasa teriris. Jangankan manusia, lagi hantu pun tak ingin mengatakan diriku cantik. Aku tak peduli. Aku kembali merebahkan tubuhku dan berbaring ke samping, menutup mata tanpa ingin menangis. Bosan. Aku bosan menitikkan air mata. Tak lama aku pun mulai mengantuk dan tak beberapa lama aku pun terlelap. Apakah aku dalam keadaan bermimpi? Sentuhan lembut dan mesra menjalari tubuhku. Kecupan-kecupan sensual mendarati pipi. Walaupun ini dalam mimpi, aku sangat menikmati. Aku gadis kesepian yang selalu patah hati ketika jatuh cinta. Mungkinkah ada yang bisa memeluk erat dan memberi sedikit kebahagiaan bagi jiwaku yang merana ini? Aku terlarut pada mimpi indah, berada dalam dekapan hangat seorang pria yang tak ku ketahui siapa dan bagaimana rupanya. Ia ada dan memberi kehangatan. Pak Hantu, siapakah dirimu sebenarnya? Sudut pandang Sri. Bangun dalam keadaan super fit membuatku lebih bersemangat menjalani hariku. Merentangkan kedua tangan dan melepaskan otot-otot yang menegah. Membuka tirai dan merasakan lembutnya sinar matahari pagi yang menyentuh kulitku yang lembut. Seumur hidup aku tak pernah merasakan nikmat tidur seperti tadi malam. Berasa tidur dalam dekapan hangat seorang pria. Dada yang kencang dan keras serta sentuhan lembut membuat aku merasakan indahnya punya pacar. Keningku berkerut. Tapi siapa yang menemani tidurku tadi malam? Apa Pak Hantu? Aku mungkin sudah gila. Lirikku sembari terkekeh. Pak Hantu, apa kau masih di sini? Tenang saja Pak Hantu. Jikapun kamu jelek, aku tetap mau berteman denganmu. Asal jangan kau tampakkan wajah jelekmu itu. Tak ada sautan. Ya, aku memang sudah gila. Bicara sendiri di ruang kosong yang tak berpenghuni selain aku sendiri. Ya sudahlah. Aku mau mandi dan hari ini aku akan bertemu dosen menyebalkan itu. Dengusku kesal.
Sedikit menjijit kulanggakan kaki ke kamar mandi. Mengguyur tubuhku dengan air dingin yang membuatku merasa segar dan sedikit menggigil. Ceria sekali cucu nenek. Sapa nenek saat melihatku keluar dari kamar mandi yang ada di dapur. Iya nek, hari ini Hans berjanji mengantar Sri ke kampus. Aku membalas sapa nenek dengan senyum yang tak kalah manis. Syukurlah, nenek senang akhirnya bisa melihat senyummu. Sahut nenek. Assalamualaikum. Ku dengar suara dari luar. Aku dan nenek saling beradu pandang. Sedikit berjingkat aku berlari menuju kamar mandi. Kan sudah datang. Tergopoh-gopoh nenek berjalan menuju ruang tamu. Sementara aku bersiap untuk menyambut kedatangan Hans. Setelah memakai setelan dress dan juga blazer pink, juga sedikit polesan di wajah serta lipstick nude pink, tugas ku temui Hans di ruang tamu. Langkahku berhenti seketika saat ku tatap Hans dengan senyum yang amat manis kini menatap ke arahku. Hans sangat tampan, tapi entah kenapa berada di dekatnya tak menimbulkan getaran seperti ketika berdekatan dengan Pagio. Pagio lagi. Aku muak dengan perasaanku sendiri. Separuh hati ingin melupakannya, separuh lagi masih sangat berharap akan hadirnya. Sri, kenapa berdiri saja? Ayo cepat, nanti kamu terlambat. Seru nenek membuyarkan lamunanku. Iya nek. Sautku seraya berjalan pelan ke arah Hans yang masih insen menatapku. Kami permisi dulu nek. Hans menjabat tangan nenek dan mencium punggung tangannya. Aku dan Hans keluar dari rumah beriringan. Jurus kemudian, aku dan Hans sudah berada di atas motor yang melaju cukup kencang. Kali ini aku tak memeluk dirinya seperti kemarin, merasa canggung dan sungkan. Hans pun tak banyak bicara. Aku rasa ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, hingga kami terjebak dalam keheningan. Motor menepi di pinggir jalan dekat gerbang kampus. Aku turun perlahan. Baru saja aku berbalik dan kakiku menjejak di trotoar. Netraku menangkap sosok yang amat menggetarkan hatiku lewat dengan mobil hitam mewahnya. Aku terpana menanggap sosoknya yang tampil amat sempurna pagi ini. Dandanan klimis dan setelan jas yang rapi. Wangi maskulin yang terbang bersama angin hingga membelai indera penciumanku. Aku segera menundukkan pandanganku. Tak kuasa menahan gejolak dalam jiwa saat ia menatap tajam penuh amarah dan ancaman. Apakah karena ia melihatku bersama Hans? Cemburukah ia? Sri? Tangan Hans melambai di depan mataku. Aku terkesiap dan pandanganku beralih padanya. Iya Hans. Kamu melamun Sri? Tidak Hans. Bohongku. Ya sudah, aku pulang dulu ya. Pagi ini kamu tampak amat manis Sri. Pujiannya tulus. Aku hanya tersenyum mendapat pujian darinya. Tiba-tiba ada suara yang memanggil namaku. Suara yang amat aku hafal dan juga aku rindukan. Sri. Gadis itu berlari ke arahku dengan senyum yang menawan. Aku menyaut kedatangannya dengan sukacita. Rena. Aku memeluknya erat. Kita sudah gak marahan lagi kan? Rena menatapku dengan alis yang bertaut. Enggak, tentu aja. Maafkan aku ya Ren. Ucapku tulus. Ya tentu aja Sri. Siapa yang tahu jika mereka kembar. Dan asal kamu tahu, aku sempat cemburu padamu dulu. Aku pun mengira dia tuh James. Hehehe. Rena cengengesan. Rena, apa kabarmu? Sontak Rena menoleh ke arah Hans yang memandang dari tadi. Ia masih duduk di motornya dan mendengarkan percakapan kami. Hans, ya ampun, ternyata emang kamu.
Rena menatap Hans sumringah. Kalian... enggak Ren, kita masih teman. Selaku. Tapi nggak tahu kedepannya Ren. Hans mengerling ke arahku. Aku sedikit tersipu. Tapi jujur aku tak berharap lebih dari ucapannya. Malah hatiku terasa nyeri. Karena jujur aku masih sangat berharap Pak dosen lah yang jadi kekasihku. Aku dan Rena akhirnya berpamitan pada Hans. Dengan saling merangkul kami berjalan beriringan. Sungguh aku rindu bersenda gurau dengan Rena, sahabatku ini. Saat memasuki kelas, pandangan mataku terarah pada seonggok benda di atas mejaku. Aku melangkah pelan dan mengambil benda itu dengan jari berdebar. So sweet sekali Gio. Ia pasti sudah tergila-gila padamu. Rena menyikut lenganku pelan. Dia tak ingin memacari murid Ren. Tak ada harapan untukku. Dia hanya PHP Ren. Sautku seraya menghela napas dalam sesak. Mungkin itu dulu Sri. Beda dengan sekarang. Tak maukah kamu membuka hati kembali untuknya Sri? Rena menatapku dalam. Aku menggeleng pelan. Sudah cukup usahanya selama ini. Sepertinya aku dan dia memang tak ditakdirkan untuk bersama. Aku akan mengembalikan hadiah ini padanya. Aku tak ingin punya apapun dari dirinya. Memikirkannya saja hatiku sudah sakit. Aku menekan dada. Rasa nyeri teramat sangat menyelimuti hatiku. Sri, pikirkan ulang perasaanmu. Jangan bohongi hatimu. Bisa saja Hans datang hanya sekedar kangen sebagai teman. Ingat Sri, Giola yang hadir dan selalu ada untukmu saat membutuhkannya. Rena berusaha menasihatiku. Dan dia juga yang sudah menghancurkan hatiku Ren. Ia menolakku mentah-mentah. Apa kuasaku? Aku pun berhak bahagia Ren. Aku butuh kepastian. Bulir bening hangat itu akhirnya tumpah jua, merembes hingga pipi dan jatuh bergulir ke tanah. Sri, aku tahu perasaanmu. Aku hanya ingin bahagia Ren. Walaupun mungkin bukan dengannya. Aku bisa mengubur semua itu. Kau tahu aku Ren. Aku sudah terbiasa dengan luka. Aku menerima uluran tangan Rena dan memeluk Rena erat. Aku harus mengembalikan benda ini sekarang juga. Aku mengurai pelukan Rena, membawa barang pemberian Pak dosen bersamaku, dan berjalan tergesa menuju ruangan Pak dosen. Ya, masuk. Suara serak dan menggetarkan itu menjawab dari dalam. Aku menekan handle pintu dan membuka pintu dengan perasaan takut dan was-was. Selamat pagi Pak, ucapku sembari merunduk. Aku tak kuasa menahan gemuruh saat berdekatan dengannya. Jarak yang jauh pun wangi tubuhnya amat menyengat hidungku. Ya, ada perlu apa datang kemari? Saya... Aduh. Karena berjalan sambil merunduk, dengkulku tak sengaja menyentak kursi. Rasanya ngilu dan sakit, hingga membuatku mengerang. Sri? Pak Gio menggeser kursinya dan berjalan tergesa mendekatiku. Ia menyentuh kakiku dan terasa hangat dalam hatiku. Ia menarik kursi yang ada di sampingku dan mendudukkanku pelan. Kau terluka Sri, kakimu memar. Pak Gio berbicara tanpa menatap ke arahku. Pandangannya hanya tertuju pada kakiku yang memar. Sakit, tapi tetap ku tahan. Aku ambil obat dulu. Kotak P3K ada di sudut sana. Pak dosen hampir saja berdiri tapi ku tahan. Tak usah Pak, saya sudah terbiasa dengan luka. Dan ini belum seberapa. Tolakku getir. Sri, ayolah, jangan mulai.
Aku tahu aku salah, tapi sesungguhnya aku tak bermaksud untuk menolak dirimu dan perasaanmu. Aku tak bergeming. Apapun yang ia ucapkan tak ada artinya lagi bagiku. Bukankah sudah ada Hans yang akan menggantikan posisinya di hatiku? Jadi benar, nama lelaki tadi itu Hans. Tiba-tiba Pagio mengarahkan pandangannya ke wajahku. Ia mendongak dan menatapku tajam. Dari mana Bapak tahu tentang Hans? Sedikit pun aku tak pernah menyebut namanya. Aku berkilah. Pasti Rena, batinku. Bukan Rena, Sri. Aku tahu semua tentangmu. Aku tahu. Lagi-lagi Pagio seolah tahu apa yang ada dalam pikiranku. Aku terpaku saat tangan Pagio menyentuh punggung tanganku. Aku tersentak dan menariknya. Tapi tenaga Pagio terlalu kuat. Aku mohon Pak, jangan seperti ini. Nanti orang-orang akan mencibir dan karir Bapak bisa hancur. Sri, aku rela karirku hancur. Asal kamu mau maafkan aku. Aku sepertinya jatuh cinta padamu, Sri. Pagio mencium punggung tanganku lembut. Aku terkesima melihat ungkapan perasaannya. Tapi aku juga sakit hati padanya. Aku ingin balas dendam. Jangan, Sri. Jangan balas dendam denganku. Sungguh aku menderita saat jauh darimu. Apa maksud Bapak? Aku bisa membaca semua yang ada pada odakmu itu. Bahkan aku bisa dengan mudah memeluk tubuhmu. Pagio menyeringai menyeramkan. Omong kosong apa lagi ini? Jangan ngomong yang aneh-aneh, Pak. Aku tak berminat mendengarnya. Pagio beranjak dan melangkah mendekati meja kerjanya. Bukankah dirimu tidur nyenyak hari ini? Tidur dalam dekapan seorang lelaki yang kamu panggil Pak. Pak Antu. Apa? Sialan. Apa-apaan ini? Dari mana ia tahu semua tentang diriku? Batinku. Shh. Gadis cantik seperti dirimu tak boleh mengumpat. Pak dosen mengelum senyum sembari bersandar di meja kerjanya. Pria tinggi itu melangkah ke arahku. Aku gelisah mendapat pandangan tajam darinya. Mata biru bak air laut serta rahang tegasnya menimbulkan gelanyar halus di tubuhku. Kedua tangannya mencengkeram kursi. Ia merunduk dan wajahnya hanya sekilan dari wajahku. Matanya tajam seolah ingin memangsaku. Matanya yang indah bergerak menatap satu persatu mataku secara bergantian. Detak jantungku bergumur kencang. Tatapan mata indahnya meruntuhkan tembok pertahananku. Apa kau tahu siapa Pak Antu itu? Siapa yang memeluk tubuhmu dan menjagamu semalam suntuk? Aku terdiam. Bibirku gemetar. Kenapa Pagio bisa tahu semua tentangku? Siapa dia sebenarnya? Aku, Sri. Aku yang sudah memelukmu dan menciumi lehermu dengan cinta. Aku begitu merindu dirimu dan wangi tubuhmu yang wangi Frolar. Kamulah gadis pertama yang berhasil mengobrak-abrik hatiku, Sri. Pak, jangan katakan omong kosong apapun. Tak ada siapapun di kamarku. Dan aku yakin itu juga bukan kamu. Sanggahku. Kau jangan bohongi hatimu, Sri. Wangi tubuhku takkan bisa bohong. Akulah Pak Antumu itu. Wajah Pagio semakin mendekat. Aku gemetar menahan hasrat yang lama terpendam. Tangannya yang tadi mencengkeram kursi kini beralih membingkai wajahku. Sri, apa sebegitu bucinnya kamu padaku? Bukalah matamu lebar-lebar, Sri. Dengarkan kata hatimu. Apa tak ada lagi cinta di sana? Jujur, hatiku sakit. Aku egois. Ya, aku egois. Aku ingin kamu. Aku ingin cintamu. Aku ingin ragamu. Tapi aku benci mengakui itu. Aku benci.
Ia menarik tenggukku hingga bibirnya menyentuh lembut dan dalam. Awalnya aku ingin berontak, tapi rasa manis dan emosi yang membuat rasa indah itu menyatu sempurna. Ia memperdalam ciumannya hingga tubuhku gemetar. Mataku menikmati inci demi inci sentuhan lembut bibirnya yang manis, kenyal dan basah. Tanganku meremas kerah bajunya. Cukup lama bibirnya menempel tanpa mau sedikit pun ia lepaskan, hingga rasanya aku gak bisa nafas. Nafasku tersengal saat ia menghentikan ciumannya. Matanya masih bersinar saat mataku kembali membuka. Maaf Sri, aku tak membiarkan ia mengucap sepatah kata pun. Kembali ku kecup bibir tipisnya yang dengan penuh gelora, menarik teguk lehernya hingga ia terengah. Sebuah hukuman untuk lelaki anggun seperti dirinya. Lelaki yang dengan tegas menolak diriku, dan kini ia bertekuk lutut meminta pengampunanku. Ya, kau pantas dapatkan itu. Aku tak apa jadi budak cintamu, asal kamu mau maafkanku. Pak Gio menatap teduh mataku. Kami bersitatap cukup lama. Aku... Astaga, apa ini? Apa yang sudah aku perbuat? Ya Tuhan, dadaku bergemuruh kencang. Tak dapat menahan gejolak dan rasa suka yang teramat dalam. Sri, jangan bohongi perasaanmu. Pak Gio mengusap air mataku yang sejak tadi luruh tanpa ampun. Aku tahu rasa di hatimu, Sri. Aku tahu semua isi pikiranmu. Aku tahu, Sri. Aku tahu. Kembalilah, Sri. Kembali cintai aku seperti dulu. Aku amat memujamu, Sri. Tubuhmu, wajahmu, suaramu, itu milikku. Hanya milikku, Sri. Aku bisa gila, Sri, jika melihatmu dengan laki lain. Tapi Pak, karirmu, aku tak mengapa karirku hancur. Dan kamu, aku pastikan kamu tetap kuliah. Aku akan membiayai semua keperluanmu. Aku kaya, Sri. Bukan cuma kaya, tapi sangat kaya. Semua itu akan jadi milikmu. Milikmu. Aku terkesiap mendengar ucapan Pak Gio. Aku merasa ia tak perlu seperti itu. Aku bukan cewek matre. Aku mencintainya padanya. Cintaku tulus untuknya. Tidak, Pak. Aku tidak perlu itu. Kita bisa merahasiakan hubungan kita. Hanya aku dan Bapak. Tak perlu orang lain tahu. Aku hanya ingin kamu jujur padaku. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa Bapak bisa masuk ke kamarku tanpa bisa kulihat? Kulihat sorot mata Pak Gio berubah tajam. Keningnya mengerit dan alisnya menyatu, seolah ada yang ia sembunyikan dariku. Aku benar-benar penasaran siapa sebenarnya sosok lelaki yang kucintai ini. Ia sangat misterius. Aku yakin apa yang ia ucapkan itu bukan bualan semata. Aku merasakannya. Saat bersama dengan Pak Hantu punya rasa yang sama seperti saat bersama Pak Gio. Aku memang bukan manusia biasa, Sri. Aku keturunan jin dari Wentira. Bagai dilempar dari lantai 20 dan jatuh terjerembab di dasar. Tubuhku rasanya remuk seketika. Wentira? Berarti sama seperti Bima. Gumamku. Ya, benar. Kami satu kampung, Sri. Dan Bima adalah atasan dari James, kakakku. Aku harus masuk kelas sekarang sebelum Bapak terlambat. Aku mengurai dekapannya dan beringsut mundur. Sri, ada apa? Aku susah membaca pikiranmu. Terlalu rumit. Pikiranmu berkabut, Sri. Pak Gio memainkan jarinya di keningku, menyingkirkan rambut-rambut nakal dan menyelipkannya di belakang telingaku.
Aku tergugup dan berusaha mengendalikan perasaanku. Memasakkan bibir ini tersenyum walau sebetulnya aku tak ingin. Aku harus kembali ke kelas, Pak. Bapak juga bisa terlambat. Ingatku. Ya benar. Aku harus mengajar. Tapi bagaimana dengan hubungan kita, Sri? Kita pacaran atau langsung menikah? Apa? Menikah? Mulutku seketika terkunci rapat. Tiba-tiba ucapan nenek terngiang-ngiang dalam benakku. Siapa itu orang Wentira? Apa saja kebiasaan mereka? Pantangan yang bisa membuat gila, dan peraturan jika harus tinggal di sana dan tak bisa pulang. Jika yang menikah dengan Pak Gio, berarti ia harus ikut ke alamnya dan tinggal di sana seperti sahabatnya, Indri. Aku tak mau. Batinku seraya bergidik ngeri. Sri. Aku menambik tangannya yang akan menyentuh bahuku. Jujur, aku shock dan bingung. Baru saja aku bisa memaafkannya, tapi fakta lain membuat nyaliku ciut. Wentira, kota gaib yang selalu diceritakan nenek. Kota dengan sejuta keindahan, berwarna emas dengan aksen dan interior super mewah. Gedung-gedung pencakar langit dan semua barang yang berwarna emas dan bertabur berlian. Kota gaib yang juga mengambil Indri, sahabat kami yang sampai saat ini tak tahu kabar beritanya. Kota metropolitan yang serupa Las Vegas dan Italia juga Turki, sangat menakjubkan dengan kendaraan super mewah. Dan yang lebih mencengangkan, roda kendaraan tidak menyentuh alias melayang. Ada kengerian terselip dari cerita-cerita nenek yang membuat bau kuduku merinding karenanya. Di mana para penduduk Wentira sengaja masuk ke dunia manusia hanya untuk mencari istri dan membawa mereka selamanya tanpa bisa pulang kembali ke dunia. Sri, aku bisa jelaskan semua pertanyaanmu itu. Semua. Hingga tak ada waktu untuk meragu sedikit pun padaku. Aku bukan monster, Sri. Aku sama sepertimu. Hanya berbeda dimensi saja. Percayalah, Sri. Ku tatap garis keras di wajah tampaknya. Aku bergeming. Tatapan mata penuh misteri dan daya tarik membuat hatiku goyah. Aku diselimuti kabut kebingungan, kabut ragu dan juga cinta teramat besar. Namun, kenyataan ini membuatku sulit untuk bertahan. Goyah, hilang arah, tak punya pijakan. Aku butuh waktu untuk mencerna semua ini. Aku tahu itu nyata, tapi yang amat ku sayangkan, kenyataan ini harus ku ketahui saat semua sudah mulai merasuk. Cinta ini, rasa ini terlalu dalam, tapi kenyataan ini juga sangat menghancurkanku. Dadaku bergemuruh kencang, hatiku bagai terkoyak. Dengan tubuh gemetar aku bangkit dan melangkah pelan. Rasanya tubuhku limbung dan tak bertenaga. Sri. Ia memanggil namaku lirih. Aku tetap tak bergeming. Aku syok. Kehilangan beasiswa saja itu sudah sangat memukulku. Apalagi harus menikah dengan makhluk dunia lain. Sedikit pun tak pernah terpikir olehku. Aku selalu benci dengan tingkah Indri yang rela meninggalkan orang tuanya demi cintanya pada Bima. Mengecam dirinya yang bisa dengan mudah jatuh cinta hanya karena tampang. Membutakannya dari semua kenyataan di depan mata. Kini aku merasakan semua yang Indri rasakan. Cinta yang menusuk hingga menghujam jantungku. Sesak jika ia terluka dan gelisah saat ia jauh. Rasa ida dan gejolak asmara yang baru aku rasa. Aku melenggu keras. Tegas ku langkahkan kaki. Tapi aku tak pergi ke kelas. Aku memilih pulang ke rumah. Aku tak sanggup melihat wajah Pak Gio. Ia terlalu sempurna di balik rahasia yang ia simpan. Berjalan di antara rimbunya pepohonan disertai gemersik dedaunan dan angin yang mengembus pelan memanjakan tubuh juga rambutku. Jangan ditanya bagaimana hatiku saat ini. Hancur, remuh, redam dan luluh lantang. Cairan bening menetes di sudut mata, bergulir hingga jatuh ke pipi.
Berjalan di bawah pohon dengan rintik hujan menambah syahdu suasana. Benda pipi di kantongku bergetar. Berogo dan melihat nama seseorang yang menelpon di ujung sana. Aku mematikan telepon dan terus melangkah. Pak Gio berulang kali menelpon. Entahlah. Aku hanya ingin meredakan gejolak jiwa yang kini melanda. Sampai rumah, ternyata Hans sedang berbincang dengan nenek di ruang tamu. Mereka serentak mengatapku. Hans langsung berdiri dan menghampiriku. Senyumnya mereka membuatku merasa terhibur. Sri, kau pulang? Kamu sakit? Tanyanya. Aku menggeleng pelan. Ia menatap penuh rasa khawatir. Seolah tahu ada sesuatu yang mengganjal hatiku. Hans menarik tanganku. Nenek, Hans ajak Sri jalan-jalan sebentar ya. Iya Hans, hati-hati. Sahut nenek. Hans membawaku ke arah teras. Di sana sudah terparkir sepeda ontel legend milik kakeknya yang masih amat terawat. Ayo Sri, kita mengenang masa lalu kita. Kamu pasti kangen masa-masa itu. Hans menepuk pelan boncengan sepeda. Aku mengangguk cepat dan duduk di boncengan Hans. Pegangan cantik, nanti jatuh. Hans menarik tanganku dan meningkatkannya di pinggang. Aku menurut saja dan perlahan senyum mulai terulas. Sepeda mulai berjalan pelan, membelah jalan yang banyak lalu lalang kendaraan. Di bawah terik sinar matahari yang menyengat kulit dan nembusan angin sepoi-sepoi, perlahan hatiku mulai terobati. Aku semakin hanyut pada suasana yang seakan menggali kembali kenangan indah masa sekolah bersama Hans. Keadaan banyak berubah ya Sri? Sudah tak asri seperti dulu? Seru Hans di antara dayungan kakinya. Aku berdaya. Tapi ada yang tak pernah berubah Sri. Kamu masih cantik dan lebih cantik dari yang dulu. Hans, jangan mulai. Aku sedang tak ingin bercanda. Jawabku. Aku merunduk. Ketika bersama Hans pun, pikiranku menerawang jauh. Masih tentang Pak Gio. Kau kenapa Sri? Aku lihat kau murung sekali. Apa masih dengan topik patah hati kemarin? Aku tak menjawab. Kerinduanku semakin dalam badannya. Aku benci perasaanku yang seperti ini. Terlalu bucin. Sri. Hans menghentikan laju sepedanya. Ia memiringkan tubuhnya dan menatapku dalam. Untuk hari ini, aku mohon lupakan dia Sri. Aku berjanji akan membuatmu tertawa dan melepas semua lara. Kamu percaya kan? Hans menepuk punggung tanganku pelan dan aku mengangguk. Hans kembali mengayuh sepedanya hingga ia membawaku ke suatu tempat. Sudut pandang Hans. Sulawesi. Akhirnya aku kembali mengejakkan kakiku di tanah Sulawesi. Tengah setelah bertahun-tahun meninggalkannya. Beruntung sekarang keuanganku sudah stabil. Aku Hans, seorang bos pemilik rumah makan khas Sulawesi. Masakan yang bisa aku jual di resto sederhanaku diantaranya palu mara, uta dada, dan milu siram. Saat ini aku memang sedang liburan, bertandang ke rumah paman dan bibi, kota di mana aku dilahirkan dan tumbuh remaja. Sayangnya karena urusan keluarga dan keuangan, aku terpaksa ikut ke kota lain bersama kedua orang tua untuk mengadu nasib. Ibu dan ayah mulai dari warung kecil-kecilan hingga jadi resto yang lumayan besar dan punya sekitar 7 karyawan. Pertama kali menginjakkan kaki di tanah kelahiranku ini, aku langsung teringat gadis tomboy yang selalu menemani hari-hariku. Gadis berkulit sawo matang bahkan terkesan gusar, punya raut wajah manis di balik kulit gelapnya. Aku paling suka melihat bibirnya yang penuh dan mungil. Dia sahabatku, seorang yang menangis terseduh saat aku terpaksa pergi untuk mengadu nasib ke kota lain. Hingga saat ini, aku masih menjalin komunikasi meski sudah bertahun-tahun lamanya kami tak bersua. Berulang kali aku menelponnya untuk memberi kabar. Sayangnya, ia tak mengangkat telepon dariku.
hingga ku kirim SMS dan berjalan pelan ke rumahnya yang jaraknya hanya beberapa rumah dari rumah paman. Sesampainya di rumahnya, aku disambut oleh neneknya yang masih sehat dan bugar. Meski harus menunggu lama untuk nenek ingat padaku, aku tak merasa bosan sedikit pun. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.